Nah, setelah dilakukan operasi sebenarnya warna ikan ini tidak turun, tetapi setelah dia drop sedikit itu, pala biasanya bisa makin gila warnanya. Thank you teman-teman udah klik video ini. Sebelum mulai nonton, teman-teman, saya minta tolong untuk teman-teman like video ini karena itu bisa ngebantu konten-konten kreator seperti saya menyebarkan videonya lebih luas. Selamat nonton videonya, enjoy! Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi hari ini kita tidak jalan-jalan, kita ada di markas. Hari ini kita cuma mau sedikit mengupdate hasil-hasil jemuran kita. Apakah sudah ada perkembangan atau belum, dan beberapa ikan di sini, nggak berapa sih, cuma satu doang, itu ada yang mau ikut kontes. Jadi hari ini ruangan ini dimanage sama Tres Aquatic sama saya untuk memang mencetak-cetak ikan-ikan yang istilahnya mau kita merahin gitu loh. Nah, hari ini kita akan bahas dari sisi kita doang karena memang kalau dari yang Hans juga ada ikan yang dia rawat, tapi kita tidak akan terlalu menyentuh banyak karena kita mau update yang kita punya doang gitu loh. Nah, posisinya di sini kita ada beberapa tank. Totalnya di ruangan ini sebenarnya ada 42 ya kalau nggak salah ya. Ada 42 dan memang sayangnya ada yang belum terisi karena memang nyari ikan nggak segampang kita, ya pokoknya nyari yang lain lah. Nyari ikan tuh memang unik sih memang teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sisi saya aja itu sebenarnya masih ada kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tank tuh di bawah semua posisinya. Nah sebenarnya posisi tank di bawah ini agak tricky. Kadang-kadang ikan bisa tidak beradaptasi dengan baik, kadang-kadang bisa stres. Cuman yang saya pelajari ya, ketika ikan itu udah masuk ke tahap tanning, justru kalau di bawah, biasanya ikan akan lebih stabil. Contohnya ini ada satu ikan satu di bawah yang kita tanning. Nah ini posisinya udah lebih stabil nih, gitu. Nah kita akan masuk di tank pertama yang ini. Ikan ini memang udah di tanning agak lama ya kalau teman-teman lihat ya, dari 18 Januari. Dan posisinya memang masih belum mau nembus warnanya, kita masih melakukan soft tanning. Kita sabar banget ya, ini posisinya untuk tanning ikan ini dengan lakuin soft tanning selama hampir 1 bulan ya, warnanya cuma naik gini doang nih. Nah pada saat awal tanning pun sebenarnya memang mental ikan ini tidak terlalu bagus, tidak terlalu stabil. Jadi naiknya mungkin juga agak malu-malu ya. Tapi sekarang ketika dia udah stabil, mungkin kita akan lanjut ke tahap stage yang selanjutnya, itu tanning PLL. Nah kenapa ikan ini juga menurut saya agak lebih keras daripada ikan lainnya, karena memang karakter metaliknya yang sangat tebal banget kalau teman-teman lihat ini. Jadi ini nih metaliknya kayak bawaannya kenceng banget ya teman-teman ya. Walaupun kita masih menggunakannya background biru loh. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau tiba-tiba ikan ini di background putih, dia bisa apa, kayak misalnya sekereng-kerengnya gitu warnanya, mungkin jadi lebih putih dan ungu gitu loh. Nah ikan ini rencananya nanti kita memasang PLL. Nah teman-teman lihat perkembangannya 1 bulan ya seperti ini. Nah ini 2 akuarium ini sekaligus kita langsung update ya, karena ini kemarin itu memang kita di vlog itu kita memang melakukan operasi ke ikan ini. Mungkin bisa dilihat tanggalnya dari vlog sebelumnya. Saya turunin dulu ya lampunya ya. Dari vlog sebelumnya kita bisa lihat yang waktu itu dilakukan pemotongan dayung. Nah setelah dilakukan operasi sebenarnya warna ikan ini tidak turun, malah cenderung lebih mengarsir ya. Jadi dia udah mulai mau masuk ke dalam fisiknya, warnanya. Tapi dia tuh kayak belum tebel gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat dia kadang-kadang kok kayaknya udah mau ngeblok, kadang-kadang dilihat kok ternyata ring. Kalau di foto itu pasti kelihatannya masih ngering ikan ini. Dan memang masih barusan kita update di Instagram ikan ini, karena ya memang warnanya itu tipis. Nah hari ini kita mau update di dayungnya aja sih sebenarnya yang ini. Nah, dayungnya udah mulai tumbuh, walaupun belum panjang ya.
mungkin setengah senti kali itu tumbuhnya, tapi tumbuhnya bagus banget, lurus dan secara perlahan tumbuhnya oke. Nah jadi sebenarnya ya yang mau saya tekankan di sini, sebenarnya ikan itu kalau dilakukan cosmetic surgery, kalau dibilang warnanya bakal drop, hancur, turun, sebenarnya enggak gitu loh, karena tergantung juga sih sebenarnya. Kalau cara tanning kita bener, biasanya habis tanning itu dia akan drop tapi sedikit banget. Tetapi setelah dia drop sedikit itu, pala biasanya bisa makin gila warnanya. Nah contohnya ikan ini juga sama, dayungnya udah tumbuh. Ke tingkat pertumbuhannya dua-duanya agak sama ya. Kalau kita lihat mendekati setengah senti. Nah kalau teman-teman perhatiin sebenarnya dari vlog-vlog sebelumnya atau dari appearance ikan ini sebelumnya, itu tuh warnanya agak lebih gelap. Iya bener, sebelum dioperasi tuh malah agak lebih gelap sebenarnya. Jadi pas setelah dilakukan proses operasi itu, pala dia pas di tanning pala lebih nyala gitu loh. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ada sedikit yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya waktu kita lagi mengoperasi ikan itu dengan membius ikan itu dan kita angkat keluar tanknya dia, sebenarnya ikan itu akan nyopotin lendirnya. Jadi mungkin yang tadinya agak setengah gosong atau misalnya warnanya kinclongnya nggak maksimal, nah bagian lapisan keluarnya itu dia akan copot. Nah makanya sebenarnya kalau tanningnya teman-teman bener, biasanya ketika itu copot, biasanya dia akan recover jadi lebih merah, biasanya jadi lebih nyala gitu loh. Nah yang suka dilakukan salah sama penghobi-penghobi itu adalah salah kaprah itu begini. Kita tanning pakai lampu apapun lah, misalnya pakai yang paling sering terjadi sebenarnya aquazonic. Jadi waktu kita tanning pakai lampu aquazonic, ikannya udah merah memang segala macam. Tapi memang secara fisik itu dia tidak tercoating dengan baik gitu loh. Jadi ketika kita melakukan pembiusan, nah lapisan luarnya itu akan rontok juga teman-teman. Nah ketika rontok itu pas teman-teman balik ke tank dan langsung tanning lagi pakai aquazonic lagi, nah yang tadinya tidak terlalu basah, rontok, dihajar lagi makin kering. Makanya suka ada kasus di mana teman-teman mendapatkan tuh kalau misalnya habis bius, habis tangkap, kok ikannya perlakuannya sama, tapi saya tanning lagi bukannya naik, pala tambah turun, pala tambah hancur. Nah itu salah satu penyebabnya gitu loh kalau menurut saya. Nah terus kita update beberapa ikan lagi di sisi ini. Ini sebenarnya semuanya baru mulai tanning. Yang ini tidak akan saya turunkan terlalu banyak karena ikannya masih setengah takut ya teman-teman ya. Nah ini kalau dilihat prosesnya, si sensei namanya kalau dia muncul ya. Sorry kita belum water changing, tapi ini warnanya udah mulai muncul. Nah ini adalah stage awal yang warna yang akan timbul kalau teman-teman melakukan soft tanning. Jadi warnanya memang tidak terlalu pakem seperti aquazonic, tapi merata gitu loh. Nah ini baru dilakukan tanning kalau nggak salah kita semingguan, warnanya jadi kayak gitu. Nah ini yang udah lebih lama ya, kita coba bandingin ke yang lebih lama. Sorry banget, ini kita memang lagi proses water changing. Nah ini kalau dilihat teman-teman ya, kalau lebih lama itu ya sebenarnya warnanya masih sama aja, tapi bukan intensitas, lebih ke arah penyebarannya lebih banyak. Jadi kalau teman-teman lihat warna ungunya tuh masih keluar, yang pastinya kalau kita bilang soft tanning itu selalu warna dasarnya masih ada. Nah ini proses lanjutan dari yang tadi. Jadi habis warna yang kayak tadi, ini tuh akan lebih menebal kayak gini. Nah biasanya kelemahannya ada sedikit, yaitu warnanya belang. Kenapa? Karena kalau kita tanning awal itu biasa kita soft tanning dari hanya sisi belakang aja. Tapi nggak usah takut teman-teman, biasanya belang itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita udah masuk tanningnya di dua sisi. Memang awal-awal akan terasa belangnya lumayan parah, tapi lama-kelamaan dia akan mengakomodir dan akan saya nyusul. Nah kalau udah stage yang lumayan jauh lagi, nah kalau memang stage yang udah lebih jauh lagi, dia warnanya akan tebal.
Nah, ini sedikit cerita kenapa ini ikan namanya Bernadette. Kemarin kita kira dia cowok, pas kita cek ternyata cewek. Jadi kita tetap merahin si cewek ini, dan kita mau buktiin kalau ikan cewek itu juga bisa merah. Nah, ini kalau teman-teman lihat ringnya udah lebih tebal di sisi sininya. Nah, ini itu udah proses ke yang namanya akan menghasil ke dalam dan mungkin akan menjadi blok. Jadi kalau teman-teman lihat ini sisi tengahnya ini ya, itu udah mulai orange semua. Nah, tipis seperti yang tadi si batosai gitu. Nah, ini salah satu ikan yang favorit ya. Dia green beef, terus agak emas. Jadi palanya emas. Nggak tahu sih, susah ditangkap kalau kamera ya, karena memang hijau. Nah, kita masuk nih ke ikan yang selalu kita update, si bulldozer. Nah, ini lucu banget. Kalau teman-teman lihat kan sekarang posisinya, kok gelap begini ya? Gosong ya. Nah, ternyata bukan proses tanning, ternyata peletakan lampu viewing itu juga penting teman-teman, dan juga teman-teman harus perhatiin lampu teman-teman itu berkerak atau enggak, karena kalau misalnya air teman-teman itu banyak kapur, biasanya lampu itu akan berkerak dan mengurangi intensitas cahayanya. Nah, kenapa saya tahu? Nah, tadi pas lagi water changing saya iseng-iseng ngambil lampu baru ya, ini lampunya kita nggak usah sebutin dulu mereknya apa. Kita kemarin dapat dari orang ya, kita akan coba nyalain lampu ini ya. Jadi sebenarnya lampu itu kan harusnya taruhnya di atas begini kan. Nah, ini posisinya kalau lampunya masih prima terang, langsung kelihatan di ikannya beda tuh warnanya. Jadi sebenarnya itu penting ya proses lampu itu, taruh lampunya. Nah, ini sih kita nggak bisa update terlalu banyak ya, karena memang udah jadi ikannya. Nah, ini adalah proses terakhir dari si soft tanning itu teman-teman. Jadi, nah ini karakternya memang merahnya bukan yang kayak nyala banget. Ini kayak lebih ke arah merah darah ya teman-teman ya. Jadi paling nanti bedanya itu ada di karakter warna aja sih hasil akhirnya. Ya kalau misalnya yang green base-nya kereng biasanya ya jadi merah darah begini. Kalau yang ada gold-goldnya biasanya dia akan lebih menyala gitu loh. Nah, ini salah satu ikan yang dititipin kita, dipercaya sama kita. Sudah mulai tanning sekitar 1,5 bulan. Nah, ini prosesnya kayak begini. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa ada air yang hijau, ada air yang nggak hijau, nah itu sebenarnya semua tergantung kepada berapa banyak water changing yang teman-teman lakukan. Karena di sini semua kita nggak pakai UV, jadi kita semua itu naker ya. Nah, naker itu ada ilmunya sendiri teman-teman. Kadang kita butuh airnya lebih bening, kadang kita butuh airnya hijau. Nah, itu kita mesti pelajari pelan-pelan. Nah, yang satu hal yang pasti yang nggak boleh dilakukan adalah ketika air itu hijau banget kayak begini, terus teman-teman ganti water changing sampai benar-benar bening, itu biasanya akan mempengaruhi si mental ikannya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Makanya di sini ada takaran berapa persen ganti airnya itu, karena kita nggak bisa setiap hari kesini, nggak bisa setiap hari mengawasi. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah setiap hari itu kita ngiter, habis itu kita catat gitu loh, yang ini berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen, dan semuanya akan dieksekusi sama kiper di sini. Ya, di sini si Bang Leman yang ngawat punya saya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya bisa gagal nggak soft tanning, bisa. Waktu ini salah satu contoh ikan yang bukan gagal sih, sedikit tertunda. Coba turunin, Bang. Nah, jadi si gede ini kemarin waktu itu proses tanningnya sudah lumayan baik. Posisinya itu dia udah galak, dan dari putih sebenarnya dia sudah mengeluarkan warnanya, ring-ringnya udah keluar. Cuman kemarin itu saya terlalu maksa kayaknya. Jadi waktu mentalnya dia belum stabil bener, ikan ini udah saya hajar. Jadi yang pertama kali kena banget itu adalah mental dia. Mentalnya jadi drop lagi. Dan memang ada sedikit kendala lagi di sini, lagi musim pergantian, bukan pergantian musim sih. Kadang hujan, kadang nggak hujan tuh dia airnya nggak stabil. Akhirnya ada jamur hitam sedikit di pipinya. Nah, ini kalau teman-teman lihat udah posisinya udah tipis banget karena memang kita obatin. Nah, ini kita obatnya pakai pakai antibiotik. Seperti biasa lah, teman-teman udah tahu lah, harusnya udah paham. Nah, ini sekarang mentalnya udah mulai baik lagi. Ini cuman menunggu jamur hitamnya yang di sela-sela ini hilang.
Nah, misalnya kalau nggak hilang, nanti akan saya lakukan yang namanya proses pengerokan dengan kapas. Gitu. Jadi ikan gede kita agak sedikit mundur ya, mundur banget. Nah, terus, nah ini sederet update terakhir. Ini satu-satunya yang tersisa dari si Liga Inggris. Kemarin kita training, dan ini posisinya udah hampir sebulan juga ya kalau teman-teman lihat. Lebih malah, ini 2 bulan nih. Jadi kita soft training dulu sebulan, terus kita pasang 2 sisi sebulan lagi. Nah, posisinya udah kayak gini. Nah, ini warnanya bersih banget teman-teman. Bisa lihat. Sebenarnya ini nggak harus posisi video hari ini, karena sebenarnya si Arnold udah sempat ambil videonya ya, kalau nggak salah beberapa hari lalu, jadi kurang lebih sama lah. Nah, yang bagus banget perkembangannya adalah ini kan titipan juga. Jadi kalau teman-teman lihat, ikan ini sekarang posisinya udah nyala, karakter warnanya udah balik lagi, hijaunya udah balik lagi, semuanya udah dicuci. Nah, ini memang salah satu ikan yang sebenarnya kalau dibilang tingkat level peliharanya, ini adalah salah satu yang lumayan sulit teman-teman. Kenapa? Karena ini fisiknya itu kalau saya sih nyebutnya kereng ya, kayak tebel banget gitu loh. Nah tuh kelihatan kan ungunya, semua segala macam. Jadi untuk menembus si warna ikan ini sebenarnya asal teman-teman yakin proses tanningnya bener dan ikannya itu masih warnanya masih cerah dan masih tercoating dengan baik, ini waktu teman-teman. Ini nggak bisa diakalin lagi gitu loh. Hanya waktu aja yang bisa kita gunain. Nah, kalau misalnya teman-teman posisinya kayak gini, teman-teman hajar lagi pakai yang hard tanning, pakai aquazonic, hasilnya akan kembali gosong atau bahkan lebih parah gitu loh. Nah, ini posisi before ikannya itu saya lampirin, teman-teman lihat. Menurut teman-teman beda nggak sih warnanya ini dari yang di tanning paksa sama yang sekarang? Nah, sorry banget teman-teman untuk gambar, untuk videonya sih nggak ada, tapi kita ada gambarnya. Kebetulan yang punya ini nge-posting di Instagram, jadi teman-teman bisa bandingin. Nah, terus ini 2 update terakhir. Jadi kalau teman-teman ingat, ada partai unknown yang akhirnya kita namain pakai nama zodiak akhirnya. Cuman ya kita belum namain sih. Ini prosesnya udah stabil, bagus banget. Di ruangan ini ada 4 ekor. Kebetulan 2 ekor yang kita diberi kepercayaan untuk pegang, 2 ekor kita kasih stres akuatik yang untuk rawat. Nah, ini posisinya udah training sekitar 2 hari. Jadi kalau teman-teman mau lihat proses awalnya lagi, ini lebih bisa lihat lagi. Ini 2 hari nih, warna kuningnya ini siluet ya, akan muncul nih kalau teman-teman lihat nih. Jadi hari ini saya mau bandingin deh yang udah training berapa lama. Jadi teman-teman di rumah bisa bandingin di rumah apakah saya udah di jalan yang benar gitu. Nah, ini yang posisinya kayak gini. Yang udah mulai lebih dulu nih, posisinya memang lebih tebal ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah, ini vlog hari ini sih sebenarnya cuma gitu aja. Sedikit mengupdate, sedikit ngasih tahu stage-nya. Nanti kedepannya mungkin akan kita terus kulik lagi. Habis ini kita akan pergi ke Pontianak karena akan ada kontes yang katanya terbesar. Bukan katanya sih, memang terbesar ya. Total peserta kayaknya ada 170 ikan di Pontianak dari tanggal 17 sampai tanggal 19. Nah, di sana kita akan nge-vlog. Tentunya kita akan nge-vlog kontesnya seperti apa, ikan yang hadir seperti apa, yang juara kayak apa. Dan kebetulan di sana kita ada titip indukan kita. Nah, kita mulai mau ke sana karena udah sekitar 3 bulanan kita nggak cek. Nah, kita mau ke sana, apa aja yang terjadi nanti teman-teman ikutin terus. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe karena semua itu gratis. Jangan lupa like ya, karena like itu sebenarnya paling penting dari semuanya, karena itu bisa membantu kreator-kreator kayak saya supaya videonya lebih tersebar. Algoritmanya nanti akan membantu saya dan itu bisa membantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih teman-teman, thank you for watching me Michael, sampai jumpa di episode berikutnya.